Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Subhana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Hadirin jamaah Masjid Al-Mubarak yang dirahmati Allah, para jamaah rutin, alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali. Kita bisa bertatap muka kembali di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita syukuri nikmat-nikmat ini, yaitu nikmat sehat. Kita bisa sampai ke sini tanpa kurang apapun. Nikmat sempat kita ditakdir Allah bisa datang ke sini dengan selalu berupaya meningkatkan pengetahuan keagamaan kita guna tujuan dengan tujuan itu untuk selalu memberikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, Nabi yang selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita teladani sunnah-sunnahnya, dan yang kita harapkan syafaatnya besok di hari akhir. Para hadirin yang berbahagia dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebelumnya belum kita lanjutkan kajian kita, ya, ini masih dalam suasana Rabiul Awal, Maulid Nabi, ya, kita patut bersyukur. Kita harus bersyukur kita diktatir oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena pada zaman dahulu banyak umat-umat dari Nabi sebelum Nabi Muhammad itu bercita-cita, itu pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad. Bahkan nabi-nabi dahulu yaitu juga ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, kita wajib bersyukur kita diktatir Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu sangat cinta sekali dengan umatnya, sangat perhatian, sangat peduli dengan umatnya. Maka yang kita harapkan dari beliau adalah syafaat beliau. Ya, Nabi Muhammad itu tidak melakukan kesalahan kita, ya, tidak ikut melakukan kesalahan-kesalahan kita, dosa yang dibuat kita, tapi beliau mau memberikan pertolongan atau syafaat kepada kita. Ya, kita wajib bersyukur itu. Karena kita pasti kalau cuma menggantungkan amal kita, itu sangat berat. Tapi Nabi Muhammad yang tidak ikut mengerjakan kesalahan, tidak ikut mengerjakan dosa, tapi beliau mau memberi syafaat pada seluruh umatnya. Ya, dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad itu pernah beliau merasa rindu kepada ikhwani. Beliau pernah berkata, aku rindu kepada ikhwani,
Ikhwan itu artinya saudara. Kemudian para sahabat menjawab, bukankah kami itu ikhwan engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bukan, kamu sekalian adalah para sahabat. Jadi beda antara sahabat dan ikhwan. Terus ikhwan itu siapa? Beliau menjelaskan bahwa yang dinamakan ikhwan adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi orang-orang tersebut mau beriman kepada Nabi Muhammad. Itu namanya ikhwan. Itu yang didudukan oleh Nabi Muhammad. Kalau sahabat kan wajar, para sahabat itu hidup bersama Nabi Muhammad, ya, setiap hari bergaul dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau beliau itu beriman, itu sangat wajar sekali. Tapi ini ada kelompok yang tidak pernah berjumpa, ya, melihat pun tidak pernah, mendengar suara pun juga tidak pernah, tapi mau beriman kepada Nabi Muhammad. Itu dengan ikhwan. Kemudian kelompok ini juga dibanggakan oleh Allah melebihi para malaikat. Kalau para malaikat kan gitu sama. Malaikat itu pernah atau bisa melihat Allah. Sering mendapatkan perintah langsung dari Allah. Tapi ikhwannya Nabi Muhammad ini ya, tidak pernah melihat langsung Allah, tapi mau beriman kepada Allah. Ya seperti tadi para sahabat tadi, malaikat kan wajar, pernah melihat Allah itu beriman itu wajar. Tapi ada kelompok yang tidak pernah melihat Allah secara langsung, tapi mau beriman kepada Allah. Itu. Jadi kita wajib ya patut bersyukur ditakdir oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad yang sampai sekarang ya masih tetap mau beriman kepada Allah dan juga mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di momen ini juga mari kita ya tingkatkan kembali ya hubbun Nabi kita, ya, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Ya, tadi Nabi Muhammad yang tidak melakukan kesalahan tapi mau memberikan pertolongan untuk menebus kesalahan umatnya tadi. Contoh-contoh banyak ya, yang menjelaskan bagaimana cintanya Nabi Muhammad itu ya, selalu ingat kepada umatnya. Jadi selanjutnya kita kembali lagi menumbuhkan, menguatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ya, kita berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau. Apa yang kita bisa ikuti, mari kita ikuti dengan semaksimal mungkin. Apa yang pernah beliau kerjakan, mari kita kerjakan. Itu segelas ya untuk penyemangat kita untuk menumbuhkan ghirah kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita untuk malam ini. Kita sampai babun fil mubadarati, bab yang menerangkan tentang bersegera ilal khairati, bab yang menerangkan untuk bersegera
melakukan suatu kebaikan, melaksanakan suatu kebaikan. Karena biasanya kesempatan itu kan seperti kata di dalam kita juga ya, datangnya cuma sekali. Makanya ini ada kesempatan berbuat baik, ya segera kita kerjakan. Ya, seumpama ini umpama seperti dalam permasalahan haji seumpamanya ya. Kita sama ditakdir Allah itu sudah mampu untuk melaksanakan haji. Harta ada, mampu, kesehatan juga mampu. Ya, kalau memang sudah mampu, ya selaganya segera dikerjakan. Tapi kalau seumpama itu dilewati, ya bisa jadi ya, harta yang semestinya cukup tadi untuk berhaji itu akan habis untuk keperluan yang lain. Bisa jadi mungkin karena kesehatannya terganggu ya sehingga habis untuk berobat tadi. Atau seumpama ya kita sudah punya tanggungan, ya punya anak-anak sudah besar, sudah mondok, sudah kuliah. Kalau memang di pas deadline itu kita sudah ada biaya, ya segera kita bayarkan untuk SPP anak-anak kita itu. Nanti urusan yang lain pasti Allah akan mengaturnya. Itu babun fil mubadarati ilal khairati, bab yang mengarahkan untuk bersegera dalam berbuat kebaikan. Ini juga kita hendak bersyukur ya di circle kita ini ya, di kelompok kita ini ya, seperti dalam pelaksanaan sholat 5 waktu ya, kalau sudah waktunya sholat, sudah masuk waktu sholat, alhamdulillah kita segera mengerjakan sholat, bahkan kita kerjakan dengan berjamaah. Itu di antara dalilnya ini, babun fil mubadarati ila khairati wa hasaman tawajjaha li khairin, dan juga merangkan menganjurkan orang yang pengen mengerjakan kebaikan. Ya, selain bersegera melakukan kebaikan, ini juga merangkan untuk menganjurkan orang yang akan melakukan suatu kebaikan ala iqbali ilaihi, melakukan kebaikan tadi ya bil jiddi, itu supaya melakukan kebaikan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi selain segera melakukan kebaikan tersebut, juga menganjurkan ketika melaksanakan kebaikan itu dilakukan dengan sebaik mungkin, dengan sungguh-sungguh, min ghairi taraddudin, dengan tanpa ragu-ragu, tanpa ada keraguan di dalamnya. Berarti fokus, serius ketika mengerjakan suatu kebaikan. Jadi tidak hanya bersegera, tapi juga fokus dan serius ketika mengerjakan kebaikan tersebut. Ya, contoh-contohnya mungkin ya, mama seperti kalau ada teman-teman kita yang sudah umpama usianya sudah matang ya, sudah waktunya berkeluarga,
Kalau memang ada yang pas, ya, yang lebih baik tadi disegerakan. Atau selama kita punya hutang piutang, kalau Allah menakdirkan sudah ada untuk dibayar, yaitu segera kita segerakan untuk membayar hutang tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa yang melandasi bab tersebut ya, sehingga dikasih judul untuk segera berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fastabiqul khairati, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Kita diperintah oleh Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqu, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Termasuk dalam lafaz fastabiqu ini juga sudah diadaptasi oleh bahasa kita. Sekarang ada namanya musabaqah. Jadi dikata fastabiqu. Musabaqah itu artinya perlombaan. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa qala ta'ala, kemudian Allah juga berfirman, wasari'u ila maghfiratin, wasari'u, dan bersegeralah kamu sekalian, ila maghfiratin, menuju ampunannya Allah, menuju ampunan mir rabbikum, dari Tuhanmu sekalian. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk segera mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana caranya? Kita mengerjakan hal-hal amal-amal yang menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita, seperti membaca istighfar. Itu kan juga guna mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad juga sama ya, di awal bab dulu itu, di antara hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu minimal setiap hari itu membaca istighfar ya, atau di sana diartikan bertaubat itu sebanyak 100 kali. Atau amal-amal yang lain selain istighfar itu, seperti contohnya ya semua kebaikan, ya, semua ibadah yang baik itu kan, kalau kita mengerjakan, maka Allah akan mengangkat 10 kebaikan bagi kita dan menghapus 10 keburukan dari kita. Ya, tapi kalau untuk masalah yang buruk, ya, selama belum kita kerjakan, maka itu tidak berdosa. Tapi untuk kebaikan, satu kebaikan itu akan bernilai 10 kebaikan dan juga menghapus 10 keburukan dari kita. Atau sholat berjamaah juga. Di antara jeda sholat berjamaah itu ada yang mengatakan bahwa
Umpama antara sholat maghrib dan sholat isya yang kita kerjakan dengan berjamaah, itu juga di dalamnya di antara jeda itu ada maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan surga. Selain wasaluna maghfiratin rabbikum, kita untuk bersegera menuju ampunan dari Allah, juga wa jannatin. Ya. Jadi boleh ya kita beribadah itu mencari surga, boleh ya. Tapi nilai ikhlasnya masih belum ya. Jadi kita beribadah pengen masuk surganya Allah itu boleh. Nah ini bahasa ila maghfiratin wa jannatin. Jadi maksudnya juga ibadah maksudnya. Karena yang bisa masuk surga ya karena amal perbuatan baik kita. Kalau amal buruknya yang banyak, ya nggak bisa. Surga akan menolak. Tapi yang bisa masuk surga adalah yang amal kebaikannya lebih banyak, lebih berat. Jadi kita juga sama. Kita diperintah untuk selalu mengerjakan kebaikan agar kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Arduha, yang luasnya surga tadi, as-samawati wal ardh, itu seluas langit dan bumi. Seumpama langit yang 7 atau bumi yang 7 lapis itu dilebarkan, ya, luasnya segitu surga. Jadi luas surga segitu. Dan kita yang di atas bumi yang 1 lapis saja ini melihat ujung, dari ujung itu nggak bisa. Apalagi yang surga ini, yang bisa luasnya itu antara gabungan antara bumi dan langit. Tapi itu kan gambaran kita ya, lebih dari itu. Melebihi apa yang kita bayangkan. Luasnya, ya, pokoknya nikmat-nikmat yang ada di surga itu enggak bisa kita gambarkan karena sangat luar biasanya tadi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kita diperintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian kita juga diperintahkan untuk bersegera dalam mencari ampunannya Allah Subhanahu wa taala dan juga surga. Dalam artian kita selalu diperintah untuk berbuat baik, dan nanti orang-orang yang berhak masuk surga adalah tadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk ayatnya. Wa amal ahadisu, adapun hadis-hadis yang menerangkan untuk segera dalam berbuat kebaikan. Fal awwalu, adapun hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah Nabi Muhammad itu bersabda, badiru bil a'mali sholihati. Nabi Muhammad pernah berkata, badiru, bersegeralah kamu sekalian,
bil a'mali sholihati, dalam mengerjakan amal sholih. Kita diberitahu untuk dalam mengerjakan amal yang baik itu untuk segera mengerjakan amal tersebut. Kenapa? Fasatakunu fitanun, karena akan datang fitnah. Pasal itu menggunakan fi'il mudhari' ya. Jadi masanya itu akan terjadi. Fasatakunu fitanun, karena besok akan ada fitnah-fitnah. Kaqita'il lailil mudlimi, yang digambarkan fitnah itu seperti memotong gelapnya malam. Yusbihur rajulu mu'minan, ada seorang laki-laki itu ketika pagi, yusbihu pagi-pagi, mukmin itu beriman, wa yumsi, dan ketika sore kafir, orang tadi kafir. Jadi ketika pagi masih beriman, tapi sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan, atau sebaliknya, ketika sore beriman, wa yusbihu kafiran, tapi besok paginya itu sudah menjadi kafir. Ini mungkin sudah terjadi di zaman sekarang, karena banyak sekali fitnah yang ada di zaman sekarang ini. Ya, contohnya kan banyak itu pabrik-pabrik figur itu yang dulunya Islam, ya tiba-tiba ada berita sudah tidak ikut puasa lagi. Sebelumnya Islam, terus ada berita ujuk-ujuk tidak ikut merayakan Idul Fitri lagi. Yabi'u dinahu, ya orang tadi menjual agamanya bi ardin minad dunya, dengan harta benda dari dunia. Seperti di sinetron itu kan banyak ya, ketika syuting film, syuting sinetron, ya banyak yang pakai jilbab, banyak pakainya yang tertutup, banyak. Tapi ketika hari-hari biasa, ya dilepas lagi, karena tuntutan tadi, karena dari itu dia dibayar. Tuntutan skenario-nya seperti itu. Ya, apalagi sekarang ini ya, YouTube itu kan apa-apa ada ini. Ya, semuanya sekarang bebas, karena merekam sendiri, kemudian diupload sendiri, yaitu YouTube. Ya kita harus bisa memilih-milih itu. Semua medsos kan ada baiknya, ada buruknya juga ada. Ya semoga kita semua dan juga keluarga-keluarga kita ya selalu diberi hidayah ya, dan Allah selalu untuk berbuat baik ya di zaman sekarang ini. Jadi itu perintah Nabi untuk segera berbuat baik ya, untuk bersegera dalam melakukan amal soleh. Nanti akan muncul fitnah. Gambarnya tadi ada seorang laki-laki pagi-pagi masih beriman, sorenya sudah kafir, atau sebaliknya sore masih beriman tapi besok paginya sudah kafir. Jadi mudah sekali terombang-ambing dengan godaan dari dunia tadi. As-sani, ada hadis yang kedua, an Abi
Ya sirwa'ah bikasri sini. An Abi Sirwa'ah, Sarwa'ah juga bisa. Al-Muhmalati wa Fatihah, wa Fatihah dan Fathahnya sir. Berarti bisa Sarwa'ah, bisa Sirwa'ah. Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Qala, sahabat Sarwa'ah atau Sarwa'ah ini pernah berkata, "Shallaitu wara'an Nabi." Sahabat ini pernah sholat pas di belakangnya Nabi. Bil Madinati, ketika di Madinah, al-asra, ketika mengerjakan sholat asar. Fasallama, kemudian Nabi salam, ya, summa qoma. Setelah selesai salam, summa qoma, Nabi segera berdiri. Nabi langsung bangun. Musri'an, dengan cepat. Fatahattu, kemudian itu Nabi berjalan sampai sehingga beliau itu melangkai riqaban nasi, sampai melangkai leher-leher para jamaah waktu itu. Saking buru-burunya, ketika Nabi setelah selesai sholat asar, salam, langsung berdiri, langsung berjalan tergesa-gesa, buru-buru. Saking buru-burunya sampai melangkai leher-leher dari para sahabat waktu itu. Ila ba'di hujuri nisaihi, menuju salah satu kamar istri beliau. Fafari'an nasu, ya, maka para sahabat itu banyak yang khawatir min sur'atihi, dari guru-gurunya Nabi Muhammad tadi. Ya, banyak yang khawatir, mengkhawatirkan Nabi, ada apa ini kira-kira. Nabi sampai ketika selesai sholat langsung berdiri, berjalan cepat sampai melangkai leher dari para sahabat. Fa kharaja alaihim, ya, ketika sudah selesai sampai di kamar tadi, fa kharaja, kemudian Nabi Muhammad keluar menemui para sahabat. Faro'a, maka Nabi Muhammad melihat annahum, sesungguhnya para sahabat, qad ajibu, itu takjub, ya, min sur'atihi, dari guru-gurunya Nabi Muhammad. Ya tadi merasa khawatir, ya, karena Nabi mengatakan para sahabat khawatir dengan guru-guru Muhammad. Kemudian Nabi berkata, faqala, maka Nabi berkata, dzakartu syai'an min tibrin, aku teringat sesuatu min tibrin, emas, indana, yang aku miliki. Fakar itu, maka aku takut ayah bisani, emas itu akan mengganggu pikiranku. Fa amartu bikismatihi, ya, Nabi jadi pernah itu punya emas, ya, emas batangan. Jadi beliau tidak mau menyimpan itu. Ketika sholat, setelah selesai beliau beringat, kemudian segera mengambil emas itu dan segera membagikan emas itu. Itulah di antara contoh Nabi kita. Beliau sebenarnya mampu, menjadi kaya mampu, tapi sifat sederhana beliau tidak mau menyimpan harta itu sampai bermalam-malam di rumah, tidak mampu. Jadi
ingat langsung dibagikan emas tersebut. Kalau kita ya mikir-mikir, itulah Nabi Muhammad. Rawahul Bukhari, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, untuk ya, kata Nabi Muhammad, untuk aku mempunyai khalaqtu fil baiti, ya aku meninggalkan di rumahku tibron, emas, minas shadaqati, dari pemberian, fakahitu an ubayyitahu, ya maka aku khawatir akan sampai menginap di rumahku, tidak mau. Itu kan sore kan, habis asar, berarti kan sudah mau mendekati malam. Jadi Nabi Muhammad tidak mau sampai ada, beliau itu sampai kelebihan harta tidak mau. Ya tadi ini sudah sore, kemudian emas itu dibagikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya besok ya urusan besok lagi. Berarti ketika sehari itu cukup, ya sudah. Beliau tidak mau menyimpan lagi, tidak mau menyimpan, segera dibagikan harta itu. Jadi kembali ke fil mubadarati ilal khairati, ketika dari dalam mengerjakan kebaikan itu disegerakan. Asal itu adapun hadis yang ketiga, an Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, qala, Jabir berkata, qala rajulun nabiyyi, ya ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi Muhammad, yauma Uhud. Qala rajulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Muhammad ketika perang Uhud. Ara'aita, orang ini berkata, sahabat ini bertanya, apakah engkau tahu ara'aita in kutilta, jika aku berperang ya sampai meninggal, fa aina ana, maka di mana aku, maka tempatku di mana? Qala, Nabi berkata, fil jannati, maka tempatmu adalah di surga. Ya, ini ketika perang Uhud, ada salah satu sahabat itu bertanya kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, ketika aku berperang dan aku gugur, tempatku di mana? Nabi Muhammad menjawab, fil jannah, tempatmu adalah di surga. Kemudian ketika pemuda ini, orang tadi, fa'alqa samaratin kunna fi yadihi. Fa'alqa, kemudian orang tadi melempar kurma, melempar samaratin kunna, ya, beberapa kurma, fi yadihi, di dalam tangannya. Ya, mengetahui jawaban Nabi Muhammad itu ya, beliau memegang kurma, ya sahabat ini memegang kurma, enggak segera dimakan, tapi langsung dienyahkan menuju pertempuran tadi. Semua qatala, kemudian sahabat tadi ikut berperang, semua qutila, hatta qutila, sehingga beliau gugur dalam perang tersebut. Jadi gitu, ada sahabat bertanya, tahu jawabannya masuk surga ketika memegang makanan, karena waktu itu makanannya kurma. Kurma itu dienyahkan, ya, dilempar, langsung menuju medan perang. Kalau kita mungkin ya habiskan dulu kurmanya, makanannya, mubadir.
Jadi itu di antara gambaran-gambaran yang menjelaskan agar kita bersegera dalam menjalankan hal yang baik. Pokoknya kalau ada hal yang baik segera dikerjakan. Ya tadi. Karena mungkin kesempatan tidak datang 2 kali tadi. Contohnya tadi, apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad? Ya, beliau tidak mau menyimpan emas sampai nginap di rumah, beliau tidak mau. Ketika ada kesempatan untuk berbagi, beliau langsung bagi tersebut. Atau contoh dari sahabat yang ketika berperang, bahkan ketika memegang makanan pun, makanan itu tidak dimakan dulu, tapi langsung dimakan dan ikut berperang. Itu untuk hari ini guys, semoga bermanfaat. Mohon maaf, semoga apa yang kita baca bersama-sama hari ini dari kitab Riyadhus Shalihin bermanfaat bagi kita, bisa kita suri tauladan apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, dan semoga keluarga kita terlindungi dari fitnah-fitnah yang ada di zaman sekarang. Mari kita membaca Al-Quran. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.